Aduh. Temlas juga kan? Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat bertemu kembali. Salam sehat untuk kita semua. Baik, jadi hari ini saya akan melakukan presentasi terkait kegiatan kami, yaitu rencana tindak lanjut kegiatan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Jadi kalau Kombel ini, KBS ini saya pertama agak bingung, saya pikir apa, ternyata bahwa ini sama dengan di P5 itu Kombel itu yang kita punya di apa, komunitas belajar tuh, itu Kombel. Nah, kalau di PJOK ini sebutan yang untuk kami punya kegiatan ini disebut komunitas belajar sekolah, itu sama saja. Jadi ini melibatkan guru-guru di dalam kegiatan pembelajaran PJOK. Nah, untuk kegiatan saya ini, yaitu saya melakukan kegiatan lomba senam kreasi antar kelas. Jadi nanti pada akhir kegiatan ada perlombaan di mana siswa menjadi panitia, sementara kita guru-guru, Bapak Ibu guru semua sebagai fasilitator dalam mendukung kegiatan mereka. Baik, itu sedikit paparan tentang kegiatan saya. Lalu pertanyaan pemantik untuk kita, itu yang pertama, pernahkah Bapak Ibu membayangkan dalam suatu pembelajaran peserta didik berbagi peran? Nah, misalnya di dalam PJOK ini berbagi peran itu siswa bisa menjadi pelatih, siswa menjadi wasit, atau siswa menjadi tim juri. Itu pernah terpikir tidak? Mungkin di mata pelajaran lain ada. Nah, lalu yang pertanyaan pemantik yang kedua, selama menjadi guru, ini khususnya guru ketika berada di sini, pernahkah Bapak Ibu menemukan dalam pembelajaran PJOK ada siswa yang aktif dan ada siswa yang terlihat pasif atau kurang menyukai salah satu mata pembelajaran? Nah, ini juga menjadi sebuah problem kami di PJOK, karena misalnya bola kaki itu pasti perempuan itu pasti tidak suka, atau senam itu pasti perempuan juga tidak suka. Oleh karena itu pasti ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Jadi ini saya bagikan stick note, bisa tuliskan jawaban Bapak Ibu, nanti sebentar bisa dilekat di depan kah atau dibacakan saja? Boleh pembelajaran PJOK, boleh juga pembelajaran yang lain. Ya. Atau mungkin yang sampai saya lagi les, Bapak Ibu lewat ada lihat begitu, tidak apa-apa. Nah, ini kita saling koreksi, kita saling memberi. Ya. Nanti ditulis. Lalu itu bisa menjadi catatan untuk saya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oh, Pak Salmon masuk berarti 4. Tunggu Pak Mondra. Dua menit ya Bapak Ibu ya. 2 menit. Jadi yang pertama, pernahkah Bapak Ibu membayangkan dalam suatu pembelajaran peserta didik berbagi peran? Boleh di mata pelajaran Bapak Ibu guru masing-masing, boleh juga untuk mata pelajaran yang lain.
Kalau sudah habis tulis bisa apa? Dilekat di sini saja, Bapak Ibu. Hapusnya bagaimana? Tidak bisa kan? Oh, bisa. Atau dilekat saja tidak apa-apa, bisa. Bisa di situ kakak biar empat orang. Supaya nanti kita ada ice breakingnya sedikit. Kakak bisa di sini. Ini biar bisa kameranya dapat. Tidak apa-apa. Yang sudah bisa langsung dilekat. Oke. Bisa baca kakak? Jadi pertama, pernahkah Bapak Ibu membayangkan dalam suatu pembelajaran peserta didik berbagi peran? Jadi kalau misalnya di dalam olahraga itu, siswa bisa menjadi wasit, bisa menjadi pelatih, bisa menjadi atlet, bisa menjadi jurnalis. Nah begitu. Oh ini. Bisa di apa? Nah, nanti ntar kita pakai lagi untuk apa? Ada game-game sedikit. Baik, ya sudah ada jawaban di sini dari Ibu Fatmawati. Pada saat melakukan kegiatan senam pagi, ada siswa yang sungguh-sungguh melakukan gerakan, ada pula yang ogah-ogahan. Lalu yang kedua, kalau ada mata pelajaran belum pernah, tapi dalam salah satu proyek P5 sudah dilakukan. Lalu dari Bapak Ajun, saya membayangkan pada saat siswa melakukan diskusi dalam kurung saling mengoreksi teman sejawat, Bapak. Lalu yang kedua, pernah itu temukan setiap siswa pasti juga setiap siswa pasti punya karakter yang berbeda. Oh iya. Baik. Jadi itu beberapa dua orang sudah menjawab. Teman-teman lain, Bapak Ibu guru yang lain sementara menulis, nanti sebentar dilekat di depan. Baik, jadi ini saya memperkenalkan sedikit tentang sport education model, di mana ini yang nanti saya gunakan sebagai model pembelajaran di dalam proyek saya ini. Jadi sport education model ini adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman yang lengkap dalam konteks kehidupan yang nyata di bidang olahraga. SEM merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Selain menjadi peserta atau pemain, murid juga mengambil peran lain tergantung aktivitas olahraga yang dilaksanakan, seperti pelatih, manajer, wasit, pencatat skor, ahli statistik, bahkan lebih luas lagi sebagai penganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. Jadi ini kita melibatkan siswa secara penuh di dalam pembelajaran, karena pembelajaran sekarang itu dituntut untuk melibatkan siswa, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Jadi di dalam sport education model ini sudah ketiga tahapan ini wajib melibatkan siswa, mulai dari perencanaan, pembentukan tim, lalu pada saat pelaksanaan bagaimana mereka melaksanakan tugas mereka sesuai dengan peran yang mereka ambil, lalu evaluasi, mereka juga bisa mengevaluasi mereka punya kegiatan. Nah, itu salah satu model
di dalam pembelajaran PJOK. Lalu latar belakang kegiatan ini, yang pertama itu konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus mendekatkan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Lalu lomba senam kreasi ini, lomba senam kreasi di akhir semester merupakan sebuah proyek pembelajaran yang mengintegrasikan konsep-konsep Sport Education Model atau SEM dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Kegiatan ini tidak hanya sekedar perlombaan, namun juga menjadi sebuah wahana untuk yang pertama menerapkan prinsip-prinsip SEM. Peserta didik diajak untuk menerapkan prinsip-prinsip SEM seperti pembentukan tim, perencanaan program, kepemimpinan, dan evaluasi. Lalu yang kedua, meningkatkan kompetensi. Peserta didik dapat meningkatkan berbagai kompetensi seperti keterampilan motorik, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan kerjasama tim. Lalu yang ketiga, membentuk karakter. Melalui tema profil pelajar Pancasila, peserta didik bisa menumbuhkan nilai-nilai seperti gotong royong, persatuan, keadilan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Lalu menghubungkan teori dan praktek. Kegiatan ini menjadi jembatan antara teori yang dipelajari dan praktek nyata dalam mengelola sebuah proyek olahraga. Oke, silakan duduk, Pak Guru. Lalu tujuan? Tidak jelas sih. Tujuan pembelajaran di sini yaitu satu, meningkatkan keterampilan motorik melalui latihan senam yang teratur. Yang kedua, melalui pembelajaran SEM ini kegiatan fisik senam akan berdampak bagi peningkatan kesehatan dan kebugaran peserta didik. Lalu yang ketiga, peserta didik bebas berkreasi dalam merancang koreografi yang unik dan menarik. Lalu yang keempat, meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran mulai dari perencanaan, proses dan evaluasi, penerapan konsep belajar aktif di mana peserta didik terlibat secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Jadi ini tujuan sudah seperti latar belakang tadi yang sudah disampaikan. Jadi tujuan dari kegiatan ini semata-mata untuk membantu keterlibatan siswa di dalam proses pembelajaran. Lalu yang berikut, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian yang mau dicapai, yaitu pertama keterampilan olahraga, itu meningkatkan kemampuan motorik, fleksibilitas, kekuatan, dan daya tahan tubuh. 2. Menguasai teknik dasar dan kombinasi senam irama, mampu menciptakan koreografi senam yang kreatif dan inovatif. Yang kedua, keterampilan sosial, bekerja sama dalam tim secara aktif, mengkomunikasikan ide dan gagasan dengan jelas, menghargai perbedaan pendapat dan keberagaman. Lalu keterampilan kognitif, menganalisis dan memecahkan masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan lomba, mengevaluasi diri dan tim secara jujur dan objektif. Pengambilan keputusan yang tepat dalam situasi yang mendesak. Lalu capaian yang keempat yaitu karakter, itu menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian, mengembangkan sikap, disiplin, dan tanggung jawab, menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui tema lomba kreasi senam. Lalu langkah-langkah untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, capaian ini, yaitu yang pertama menyampaikan kepada kepala sekolah tentang rencana pengembangan program sekolah berbasis proyek melalui komunitas belajar sekolah. Lalu yang berikut, kegiatan kita hari ini
yaitu berdiskusi bersama kepala sekolah dan rekan guru dalam kelompok belajar sekolah terkait rencana yang akan dilakukan. Lalu yang ketiga, pembentukan panitia serta rencana program bersama wali kelas dan siswa masing-masing kelas dengan tetap memperhatikan suara, pilihan, dan kepemilikan. 4. Melakukan pendampingan bersama wali kelas kepada peserta didik, memberikan umpan balik, serta membantu dan mendukung siswa pada saat latihan. 5. Melakukan evaluasi dan refleksi secara berjenjang baik di kelompok belajar sekolah maupun di masing-masing kelas. Lalu yang keenam, mengadakan upacara penutupan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada tim yang berprestasi serta melakukan evaluasi akhir terhadap keseluruhan program. Nah, ini jadi kalau yang terakhir ini nanti pada saat evaluasi terakhir setelah perlombaan itu mungkin kita evaluasi lalu kita melakukan rencana selanjutnya seperti apa. Kita membuat kegiatan lain lagi atau seperti apa. Lalu hasil yang diharapkan dari kegiatan ini itu meningkatkan keterampilan peserta didik baik di olahraga, kognitif maupun sosial. Berikutnya menghasilkan sebuah karya dalam bentuk tulisan, gambar, dan video sebagai promosi pola hidup sehat. Lalu yang ketiga, terwujudnya peserta didik yang berkarakter, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Ini profil pelajar Pancasila. Lalu yang berikut, struktur organisasi dan kemitraan dalam komunitas belajar. Jadi program kegiatan kami ini adalah masuk dalam program kurikuler bersama dengan P5 dengan target kelas 7 sampai kelas 9 di SMPN 1 Atap Tobotani. Waktu kegiatan dilaksanakan di akhir semester, jadi rencana saya perlombaan nanti terjadi pada bulan Mei di tanggal 2 di hari pendidikan. Nah, itu ada perlombaan di sini. Lalu penanggung jawab adalah kepala sekolah. Lalu guru PJOK sebagai fasilitator bermitra dengan kelompok belajar sekolah dan juga guru informatika yang berperan dalam pengarahan IT terkait dengan publikasi melalui website sekolah atau media lainnya. Jadi nanti yang untuk di publikasi ini kita bisa serahkan ke Ibu guru informatika untuk bisa membantu siswa-siswi di dalam merancang, membuat video, lalu untuk publikasinya. Lalu mitra dengan wali kelas sebagai koordinator masing-masing kelas di dalam kepanitiaan. Lalu pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah ini terkait dengan aset-aset sekolah, aset modal yang ada di sekolah ini yang bisa kita gunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Jadi yang untuk mungkin Ibu Fat sebagai guru penggerak nanti sebentar bisa ditambahkan lagi. Mungkin ada aset-aset yang belum masuk di situ. Yang saya masukkan ini hanya 2, aset modal manusia dan aset modal fisik. Mungkin sebentar ada budaya atau apa mungkin bisa ditambahkan. Jadi aset yang pertama itu aset manusia, itu memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi akademik sejumlah 16 orang. Lalu yang kedua, murid berjumlah 72 orang, masing-masing kelas akan mengirim perwakilannya sesuai bakat dan minat untuk menjadi panitia, peserta, juri, pelatih, dan penonton. Jadi nanti pada saat perlombaan itu, dalam perencanaan nanti masing-masing kelas, saya bersama dengan wali-wali kelas membuat program dengan membentuk kepanitiaan di dalam kelas masing-masing dengan tugas masing-masing, baik ketika menjadi panitia maupun ketika menjadi peserta lomba. Lalu yang ketiga, aset fisik. Sekolah memiliki halaman yang memadai atau ruangan untuk latihan dan lomba. Lalu yang keempat, aset fisik. Masih dalam aset fisik, yaitu sarana dan alat yang tersedia dalam pelaksanaan lomba. Ini terkait dengan sound system. Jadi mungkin kita punya sistem hari ini belum ada, tetapi karena kegiatan saya ini nanti
terjadinya di semester 2, maka itu sudah ada untuk sarana. Lalu rencana evaluasi dalam tahap implementasi pembelajaran SEM ini perlu dilakukan evaluasi untuk mengukur keberhasilan program yang dilakukan. Maka rencana evaluasi yang akan saya lakukan yaitu yang pertama adalah di bulan pertama sesudah pelaksanaan program kegiatan berjalan, guru PJOK akan melakukan survei dengan beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada peserta didik kelas 7 dan kelas 8, kelas 7 sampai kelas 9 dan juga masing-masing wali kelas. Lalu yang kedua, kolaborasi bersama wali kelas dalam melakukan refleksi dan umpan balik serta wawancara kepada peserta didik tentang program yang telah berjalan. Jadi ini nanti evaluasinya berjenjang. Rencana saya di setiap bulan, setiap akhir bulan dilakukan refleksi dan umpan balik serta wawancara ini. Lalu yang ketiga itu hasil evaluasi akan didiskusikan bersama kepala sekolah dan kelompok belajar sekolah sebagai dasar untuk menyusun rencana tindak lanjut atau rencana selanjutnya. Nah, ini akan dilakukan setelah kegiatan perlombaan selesai. Itu nanti kita lakukan evaluasi secara keseluruhan. Lalu di dalam sebuah kegiatan juga pasti ada tantangan. Nah, di sini ada 3 tantangan yang saya angkat. Mungkin bisa Bapak Ibu guru bisa menambahkan. Yang pertama itu kondisi alam. Kondisi alam. Karena di bulan mulai pelaksananya dimulai di bulan Januari sampai Mei, maka kondisi alam ini pasti sangat berpengaruh. Solusi yang saya ambil di sini apabila cuaca tidak mendukung maka ditunda atau bisa dilaksanakan di dalam ruangan. Untuk ini latihan untuk masing-masing kelas. Lalu yang kedua, motivasi dari peserta didik. Ini rendahnya motivasi dari peserta didik. Solusinya berupaya untuk memberikan motivasi kepada peserta didik. Lalu yang ketiga itu kesulitan dalam manajemen tim. Ini saya lihat di dalam beberapa kegiatan kita di dalam kepanitiaan kita selama ini bahwa banyak yang sudah itu tetapi dalam melaksanakannya itu masih kurang. Jadi solusi yang saya angkat coba tawarkan di sini yaitu membangun komunikasi secara terbuka dan segera menangani konflik. Oh ya, selesai. Baik, jadi ini pemaparan yang sudah saya berikan. Saya mohon tanggapan dan dari Bapak Ibu sekalian terkait beberapa hal yang sudah saya presentasikan hari ini. Saya butuh masukan terkait dengan rencana kegiatan saya ini. Saya berikan waktu 5 menit, mungkin masih ada apa? Bisa ditulis saja juga, bisa ditulis atau ada yang mau menyampaikan secara lisan langsung, boleh. Ibu, guru, sudah. Aduh, polling sudah. Saya ini penulisan itu begini, pas kita kata-kata. Nanti Oh ya. Materi atau ada kegiatan yang disampaikan oleh guru mata pelajaran, tetapi pemahaman siswa yang tidak sempurna begitu. Ini juga menjadi tantangan juga bagi guru. Oh ya, untuk di tantangan Bapak? Iya. Oh ya. Apa masuk di dalam motivasi itu atau dia lain lagi? Karena bisa kalau motivasi daerah sehingga pemahaman dia terhadap apa yang disampaikan Pak Guru tidak serasa itu begitu. Pemahaman peserta didik. Tingkat pemahaman peserta didik yang masih kurang. Kurangnya pemahaman. Terbiasa dengan bahasa. Ya, pembiasaan. Peserta didik lebih
lebih dominan ke bahasa ibu. Iya. Sehingga kurang memahami bahasa Indonesia. Begitu. Solusinya perbanyak literasi. Iya. Baik. Nanti ditambahkan. Udah kakak bisa tulis supaya. Nanti kan ada video, tuh tinggal. Oke, bisa. Ya, saya sedikit menyambung dari Bapak pimpinan tadi. Jadi untuk tantangan ini saya punya satu lagi. Oke. Yang senam ini kan kita sebenarnya masuk program, salah satu program P5-nya kita. Tapi salah satu kendala yang buat kadang berjalan, kadang tidak, itu adalah kita punya sound system yang tidak ada. Kita punya salon yang tidak ada. Sehingga Sapras juga menjadi kendala kalau khusus kita punya sekolah, kita tidak bicara sekolah lain. Ya, khusus kita punya sekolah, Sapras jadi salah satu kendala. Kemudian yang aset tadi itu Pak Ferry angkatnya 2. Tapi sebenarnya ada, kami di guru penggerak itu ada kenal 7 aset. 7 aset yang bisa kita manfaatkan di lingkungan sekitar kita dan masyarakat. Jadi yang pertama sudah Pak Ferry sebut ini, aset manusia. Kita punya pimpinan, kita punya guru-guru, kita punya siswa, kita punya masyarakat, kita punya segala macam yang bisa kita manfaatkan. Lalu yang kedua itu aset sosial. Nah, ini termasuk warga masyarakat dan lain, ya, warga masyarakat dan lain sebagainya. Lalu aset politik. Nah, setelah kita punya anggota dewan duduk di sana itu, kita jangan lupa bahwa mereka itu adalah kita punya aspirasi dan kita punya aset, sehingga kita butuh bantuan apa? Menghadap. Itu jangan pernah kita lupa. Jadi aset politik itu juga masuk di dalam. Kemudian ada aset modal dan budaya. Agama dan budaya. Jadi itu setiap aktivitas kita harus tidak terlepas dari agama dan budaya. Kemudian modal fisik sudah Pak Ferry sebutkan di atas, jadi tidak perlu saya gambarkan lagi. Lalu modal lingkungan dan alam. Kita punya hutan, kita punya laut, jadi seperti yang saya sempat sebutkan, kalau IPA ini sebenarnya enak. Kalau seperti pelajaran PJOK, kita bisa manfaatkan lapangan, rumput yang ada untuk kita koprol, backroll, di situ saya juga baik. Tapi kalau untuk IPA ini lebih bagus karena seperti pengenalan biota laut dan lain sebagainya tuh bawa anak-anak kita punya ke laut kan dekat. Atau pengenalan tumbuh-tumbuhan, bawa ke hutan. Kenal tumbuhan apa-apa yang ada di sana. Jadi tidak harus proses pembelajaran itu semua dilakukan di kelas. Kemudian yang terakhir adalah modal finansial. Ini ada kita punya dana BOS, kalau bisa kita adakan dana komite nanti, dan ini yang paling penting. Jadi segala kegiatan itu bisa berjalan kalau memang 7 aset ini kita manfaatkan dengan baik. Jadi penambahan saya mungkin demikian Pak Ferry, saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Ibu Fat. Nah, jadi Ibu Fat sudah menjelaskan di dalam aset sekolah ini ada 7, tetapi di dalam saya punya khusus kegiatan pembelajaran ini saya angkat hanya 2. Tetapi sebenarnya itu ada 7. Yang sudah dijelaskan secara terperinci dan secara baik oleh Kak Fat. Jadi untuk aset atau aset modal ini mungkin dari saya hanya 4, nanti mungkin sebentar saya tambahkan lagi ya Kak Fat. Finansial, ya. Oke. Lalu yang tadi ini nanti ditambahkan lagi dengan Sarpras dan peserta didik, peningkatan literasi ya. Oke. Baik, itu tambahan dari Ibu Fat. Mungkin Bapak Ibu guru. Oke, Bapak Ajun. Jadi terima kasih. Jadi sudah banyak disampaikan tadi, dan ini sebenarnya dia adalah bagian daripada P5, tapi kita anggap bahwa ini adalah hal yang baru dan memang terus kita berdengar ini. Jadi berbicara tentang aset, mungkin sudah disampaikan itu ada 7 itu, tetapi terlihat yang lebih dominan. Jadi mungkin yang pertama itu aset manusia, itu jelas, bahwa yang kedua itu adalah aset fisik, lingkungan dan alam. Jadi tadi sudah disampaikan kan. Jadi saya pikir bahwa semua mata pelajaran
laboratorium alam kita itu adalah alam ini. Iya. Katakan di PJOK kita omong tentang tolak peluru, kita tolak peluru apa peluru tidak ada, kita bisa pakai batu. Nah, begitupun di IPS atau bidang studi yang lain. Jadi itu saya hanya ajukan kalau bisa kita pakai 4 aset itu. Yang kedua tentang kondisi apa kemungkinan tantangan sosial itu sudah 3 yang diangkat. Mungkin yang satu lagi saya usulkan itu biaya itu, karena satu kegiatan itu bisa berjalan apabila ada biaya. Mungkin itu saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk Bapak Ajun. Jadi ada 2 hal yang diangkat di sini, yaitu pertama tentang aset, lalu yang kedua tentang kemungkinan tantangan terkait dengan pembiayaan di dalam kegiatan proyek ini. Jadi kalau untuk kegiatan pembiayaan ini dia kegiatan proyek kami ini, saya ini dia masuk dalam kokurikuler. Jadi nanti pelaksanaan itu pada saat pembelajaran saya rencana mau gabungkan dengan P5. Nah, sehingga pembiayaan yang ada di dalam P5 itu sudah masuk semua di dalam situ. Baik. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab, Pak. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman. Oke. Terima kasih sudah memberikan tambahan untuk resolusi yang bisa saya sampaikan ini. Kalau bisa ditambahkan dengan publikasi dan dokumentasi, sehingga kegiatan apapun yang kita sudah peroleh bisa kita publikasikan menjadi dokumentasi untuk bagian dari promosi sekolah dan atau lembaga kita ini. Mungkin itu publikasi dan dokumentasi. Saya kembalikan. Kalau yang lain tadi sudah bisa melengkapi. Mungkin hanya itu yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan. Baik, jadi untuk publikasi ini sudah ada di dalam materi saya tadi yang maaf tadi. Nah itu. Jadi nanti kegiatan pembelajaran mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, lalu dengan evaluasi itu dibuat di dalam bentuk video, lalu itu menjadi tugas dan tanggung jawab Ibu Guru Informatika untuk bisa membimbing anak-anak, mendampingi anak-anak. Juga tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu Guru lain yang punya kemampuan IT di bidang itu. Jadi ini kita mau menggerakkan kita punya komunitas belajar nih. Jadi kita jangan hanya mengharapkan satu orang, misalnya hanya karena ini saya punya kegiatan, artinya saya sendiri yang jalan, tidak. Jadi teman-teman guru yang lain juga bisa terlibat, diharapkan terlibat aktif, apalagi khususnya wali kelas, karena mereka sebagai ketua tim di dalam kelas, yang mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nanti berkolaborasi bersama saya dan juga kelompok belajar di sekolah. Baik, mungkin itu dari saya, Pak Guru. Ada teman-teman yang lain lagi? Bapak nanti bisa dicatat kah Bapak? Dia yang tadi masukkan tuh di stick note supaya nanti dilekat di sini supaya biar saya foto-foto kita punya itu. Oh ya. Bapak bisa. Pas sudah kau, teman-teman. Baik. Mungkin kegiatan kita sampai di sini. Power on. Sebelum menutup kegiatan saya ini, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah,
atas waktu yang diberikan, dan juga terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti kegiatan saya ini. Untuk menutup kegiatan saya ini, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada kita semua, dan selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas kita masing-masing selanjutnya. Terima kasih.